أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعلى أمر الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Adzim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih dipertemukan oleh Allah di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat atau pertolongannya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah saya sampaikan tadi ya, perintah Allah yang ditujukan kepada umat manusia ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Perintah kepada manusia, hai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang takwa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ayat tersebut ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 ya. Jadi perintah kepada manusia ya, supaya mengabdi atau menyembah kepada Allah ya, seperti halnya orang-orang yang sebelum kita ya, dengan maksud tujuan ya, supaya kita menjadi orang yang takwa ya, supaya kita menjadi orang yang takwa. Kata-kata takwa sebenarnya mudah ya untuk diucapkan, tetapi sulit dalam pengamalan sehari-hari. Sebenarnya sulit atau tidak itu tergantung pribadi kita masing-masing, karena hakikatnya segala sesuatu sudah diukur batas kemampuan kita masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau istiqomah di dalam ibadah, insya Allah ya, kita nanti bisa mencapai la'allakum tattaqun ya, mencapai insan yang betul-betul bertakwa ya. Karena walaupun bagaimana, nilai ketakwaan ini sangat-sangat tinggi ya. Allah jelaskan juga, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya di hadapan Allah itu orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa di antara kita. Mari kita bersama-sama menuju ke arah takwa itu. Dan ada beberapa langkah ya, beberapa langkah di antaranya guna untuk bisa mencapai ke taraf takwa, yaitu kita hendaknya menjalin tali silaturahmi ya, tali persaudaraan sesama muslim. Karena seorang muslim itu ibarat satu tubuh. Manakala ada sebagian tubuh yang sakit, semua akan merasakannya. Maksudnya seluruh tubuh akan merasakan sakit. Jadi kita hendaknya menjalin ukhuwah Islamiyah, dengan kata lain menjalin tali silaturahmi, tali persaudaraan antara sesama muslim. Hak dan kewajiban sesama muslim harus kita benar-benar tegakkan ya. Insyaallah dengan demikian kita di mata masyarakat akan menjadi orang yang baik, karena kita bergaul dengan masyarakat dengan penuh kebaikan
Kemudian kita juga diharapkan saling bertoleransi ya, saling menghormati, saling bekerja sama ya, bahkan saling membantu kepada saudara kita, yang mana apabila di antara saudara kita itu ada yang sengsara, ada yang miskin, ada yang du'afa ya. Jadi kita harusnya bersama-sama mengangkat derajat kemiskinan tersebut ya. Entah gimana caranya, mungkin memberikan bantuan berupa modal ataupun memberikan ilmu-ilmu pengetahuan yang sekiranya bisa untuk menambah income di dalam keluarga. Jadi kita harus membantu orang-orang yang menderita ataupun orang-orang yang serba kekurangan, mungkin karena kebodohan ataupun karena sangat-sangat primitif ya. Kita harus beri bantuan kepada mereka ya, walaupun bagaimana itu adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama, harus kita memikirkan. Karena Rasulullah juga mengatakan, jangan kau tinggalkan keturunanmu dalam keadaan lemah. Tentunya di sini di samping lemah iman, lemah takwa, juga lemah di bidang ekonomi, di bidang ilmu pengetahuan. Tentu kita berusaha bagaimana caranya supaya kita menguasai ilmu-ilmu yang sebanyak-banyaknya, karena betapa pentingnya ilmu ya. Ingin bahagia dunia pakai ilmu, ingin bahagia akhirat pakai ilmu, ingin bahagia kedua-duanya juga memakai ilmu. Insya Allah dengan ilmu yang hak ya, akan bisa memberikan kemudahan-kemudahan dalam rangka mencapai taraf hidup yang lebih baik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu juga kita harus memuliakan tamu ya. Kita nggak menutup kemungkinan sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita ini minimal ya dalam rangka penghormatan tamu itu 3 hari ya. Jadi selama 3 hari insya Allah ya, kita ini disunahkan kalau memang ada tamu yang istilahnya itu menginap ya ataupun bermalam, itu setidak-tidaknya minimal kita penghormatannya itu selama 3 hari ya. Kita atur sedemikian rupa ya, kita berikan pelayanan terbaik lah kepada tamu kita ya. Kita muliakan tamu kita, insya Allah ya. Dengan kita memuliakan tamu, nanti juga kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping itu juga kita dalam rangka mengabdi kepada Allah, dalam rangka menyembah kepada Allah, itu harus kita benar-benar sesuai dengan aturan agama yang ada, sesuai dengan Al-Quran dan hadis ya. Kita tidak boleh syirik, walaupun syirik itu hanya kecil-kecilan ya. Ada istilah ya, ada istilah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Itu kita memasukkan kebesaran Allah dalam hati sanubari kita dan mengeluarkan kebesaran makhluk dari hati sanubari kita. Jadi Allah itu yang maha segalanya, segala materi, segala benda ya, harta itu kecil, yang besar hanya Allah. Karena kalau kita lebih mencintai sesuatu selain daripada Allah, itu nanti tergolong kita syirik kecil ya. Syirik kecil itu salah satu di antaranya ya, cinta kita kepada barang, kepada benda tertentu melebihi cintanya kepada
Allah. Itu tidak boleh. Jadi kita harus mengabdi kepada Allah sesuai dengan aturan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kalaupun toh ada ajaran-ajaran tertentu yang mungkin diajarkan oleh nenek moyang kita ya, mungkin bahkan orang tua kita, yang kira-kira ya menjauhkan dari takwa ya, yang bisa jadi berujung pada syirik kecil, itu kita tinggalkan ya. Dari ajaran-ajaran dari nenek moyang ataupun orang tua kita yang mungkin justru malah menjauhkan dari iman takwa, harus kita tinggalkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga kita harus menegakkan sholat. Betapa penting ya ibadah sholat. Bahkan sholat itu merupakan ibadah yang sangat-sangat luar biasa ya. Kalau diibaratkan manusia itu adalah kepala ya, kepalanya ibadah itu adalah sholat ya. Jadi kalau manusia nggak ada kepala ya alhamdulillah min dzalik. Jadi kalau bisa ya tegakkan sholat ya. Perintah itu juga di samping tegakkan sholat ya, bayarlah zakat, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi aqimus sholah wa atuz zakat, tegakkan sholat, bayarlah zakat ya, itu akan membersihkan harta benda yang kita miliki ya. Nah, dalam rangka sholat ini tentunya juga sesuai dengan aturan-aturan yang ada, dan perlu adanya tambahan bahwasanya di samping sholat yang sifatnya fardu, kiranya ada harus tambahan ya, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW istiqomah insya Allah melaksanakan sholat duha ya. Rasulullah SAW juga istiqomah melaksanakan sholat tahajud ya. Rasulullah SAW juga melaksanakan sholat tasbih ya. Kemudian sholat istikharah ya, sholat taubat, sholat hajat ya. Kemudian juga mengamalkan ibadah sholat yang menyertai sholat 5 waktu ya, yaitu sholat rawatib ya, sholat yang dikerjakan ya sebelum ataupun sesudah sholat wajib, kecuali pada asar ya, pada subuh tuh tidak ada sholat ba'da ya, nggak ada ya. Jadi kita harus mengacu pada ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perilaku kehidupan sehari-hari ya, kita juga dituntut sifat-sifat seperti sabar ya. Harus sabar dalam menghadapi segala situasi yang ada. Kita harus bersabar ya. Kita harus bersabar. Betapa pentingnya sifat itu ya, harus kita miliki. Di samping sabar ya, harus berlaku jujur ya. Kemudian juga bertata krama, bersopan santun sesuai dengan kaidah yang ada. Jadi beberapa sifat itu dapat membuat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang sudah saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan tentunya mari kita tutup bersama dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi,
subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.